Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tioaji. Kali ini saya akan membahas tentang layanan pelanggan. Kira-kira apa sih layanan pelanggan tuh? Terus juga bagaimana cara meningkatkan layanan terhadap pelanggan kita. Nah, di slide pertama ini baru cover ya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Saya salah satu mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Ini adalah presentasi untuk UTS dari mata kuliah pelayanan prima. Nah, di slide kedua, di slide ini kita menjelaskan apa sih yang dimaksud sama layanan pelanggan itu. Nah, intinya tuh pada dasarnya setiap interaksi dengan pelanggan adalah sebuah bentuk layanan pelanggan. Jadi gimana kita berinteraksi lewat telepon, lewat surat, atau lewat email, itu salah satu bentuk layanan pelanggan. Dalam kata lain, layanan pelanggan adalah bagaimana cara kita memuaskan pelanggan dan mampu melampaui harapan mereka. Jadi gimana sih cara kita untuk memuaskan pelanggan kita dan memberikan ekspektasi yang lebih dari apa yang diharapkan oleh pelanggan. Contohnya misalnya kalau misalnya ada usaha laundry, kalau kita nyuci laundry di Laundry Kiloan, kita tuh kan berharap sebagai pelanggan pakaian kita yang dititipkan ke dia dikembalikan dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang bersih, nggak sobek, nggak ada yang rusak, nggak hangus kena setrika atau luntur. Nah, itu sih yang untuk slide pertama ini. Nah, setelah kita tahu apa itu layanan pelanggan, kira-kira gimana sih caranya kita ningkatin layanan pelanggan? Nah, kita lanjutin di slide kedua. Nah, di slide kedua saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara ningkatin layanan pelanggan. Nah, di poin pertama di situ disebutkan ketahuilah produk Anda. Jadi kita harus tahu apa yang kita jual supaya kita bisa ngasih tahu ke pelanggan keunggulan-keunggulan dari produk kita, supaya kita juga dapat menjelaskan dengan baik dan benar gimana sih cara kerjanya, kualitas produknya, cara pemakaian, gitu-gitu. Yang kedua, pertahankan sikap positif. Dengan sikap yang positif, pelanggan akan merasa diutamakan, diprioritaskan, dan membuat pelanggan tuh semakin care sama kita. Kita harus menciptakan kehangatan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Nah, poin ketiga adalah memecahkan masalah dengan kreatif. Buat pelanggan kita kagum dengan cara kita menyelesaikan masalah mereka. Dan kalau kita kreatif, kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari pelanggan. Nah, poin keempat, tanggapi dengan cepat. Pelanggan tidak suka menunggu, tapi mereka akan menghabiskan banyak waktu kalau kita kasih kesempatan mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita harus menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan tepat, tapi bukan berarti kita harus terburu-buru untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, di poin terakhir adalah personalitas pelanggan, personalisasi pelanggan. Pelanggan itu ingin diperlakukan secara personal. Itu akan membuat mereka nyaman untuk bertanya dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita harus menganggap atau memperlakukan pelanggan seperti keluarga kita sendiri, supaya mereka nyaman
dengan perusahaan kita. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas prinsip memberikan layanan yang unggul. Gimana sih prinsip-prinsip atau dasar-dasar kita untuk memberikan layanan yang unggul? Yang pertama itu kita harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termasuk memahami tipe-tipe pelanggan. Jadi kita harus tahu gimana caranya memenuhi kebutuhan pelanggan yang remaja atau sudah lanjut usia. Jadi tipe-tipe pelanggan kita harus ngerti supaya kita tahu apa sih yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, di poin kedua adalah pengembangan database yang akurat daripada pesaing, mencakup kebutuhan dan keinginan segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan. Nomor 3 adalah pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategi. Kerangka ini diwujudkan dalam pengembangan relationship marketing. Nah, ini adalah slide terakhir dari pembahasan ini, yaitu dua faktor penting dalam melakukan layanan pelanggan. Nah, di poin pertama ada kecepatan. Ini faktor yang selalu dibutuhkan dan keinginan pelanggan yang terbaik. Ini orang selalu ingin cepat dalam misalnya mulai dari pengiriman produk sampai gimana sih kita merespon masalah pelanggan. Nah, kita harus memiliki komitmen kecepatan waktu. Nah, yang kedua adalah profesionalisme. Setiap elemen dalam layanan pelanggan harus selalu profesional, karena itu bentuk rasa hormat dari kita dan perhatian penuh kepada pelanggan. Jadi pelanggan merasa care sama kita. Sekian dari saya presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.